Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Ibu Ci, Ketua BKN, pengurus BKN, kemudian mungkin ada Pak Kecil juga, Tuh Haput, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, dan penghormatan saya juga kepada Majelis Arafah. Ini ada penasihat-penasihatnya juga, banyak penasihat Arafah, kemudian terutama juga kepada Ustaz Zul. Ini pun agenda padat sekali saya. Jadi kemudian pada seluruh jamaah Arafah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebagai manusia ingin selalu berbuat kebaikan. Di kepala kita terpikir ini ingin sembahyang jamaah, ingin bersedekah, ingin berbuat baik. Kemudian kadang-kadang juga terpikir maksiat, ingin melihat maksiat, ingin ngambil punya orang lain, ingin menzalimi orang lain, ingin berbuat hal-hal yang negatif. Sekarang kita akan bertanya, dari mana hal ini sebenarnya? Ini maksiat ini dari mana ini? Ini yang terbayang sama kita ini untuk melakukan ibadah salat itu dari mana itu? Apakah muncul begitu saja? Apakah maksiat muncul begitu saja? Apakah ibadah itu muncul begitu saja setelah kita sedang duduk-duduk tiba-tiba muncul? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Saya ajarkan kalian, kata Allah, di dalam tubuh kalian ada dua potensi, kata Allah. Potensi berbuat baik saya ajarkan itu, kata Allah, dan potensi untuk berbuat jahat juga saya ajarkan kepada kalian. Inilah namanya bekal ini. Bekal itu bukan kebaikan saja yang diberikan oleh Allah, kejahatan juga diberikan di dalam tubuh manusia. Ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Alhamaha di sini wa 'allamallahu. Allah mengajarkan kepada manusia itu bagaimana untuk cara berbuat baik. Makanya Allah mengajarkan kalau kamu berbuat baik begini hasilnya begini. Kemudian juga diajarkan cara berbuat jahat oleh Allah. Kalau kamu berbuat jahat, maka hasilnya akan begini. Kamu mau pilih yang mana, kata Allah. Makanya syaitan itu ketika dia berbisik kepada manusia tentang kejahatan, dia bukan berbisik begitu saja, tidak. Dia ingin membangkitkan potensi kejahatan yang ada di dalam tubuh manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti iblis. Di dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan bagaimana cara iblis untuk memanggil Nabi Adam alaihissalam. Faqama fi babil jannah wada'a Adam
Dia berdiri di pintu sorga dan dia memanggil-manggil. Artinya apa? Ada potensi yang ada di dalam itu yang dia panggil. Demikian pula kita. Iblis ketika menggoda manusia, ada potensi manusia untuk berbuat jahat, maka dipanggil oleh iblis. Kalau istilah Imam Al-Ghazali namanya hadithun nafsi. Dia cuma memanggil-manggil saja. Maka diperkuat oleh Allah di dalam Al-Quran lagi. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Kalian perlu tahu, kata Allah, itu pengaruh syaitan itu sedikit, kata Allah, yang banyak potensi diri kalian untuk berbuat jahat. Maka baik dapat Allah syaitan tapi ya, baca-baca ke syaitan ni. Kenapa kamu begini buat jahat? Syaitan ya. Kenapa kamu terlambat salat? Syaitan. Kenapa tidak khusyuk? Syaitan. Syaitan sedang duduk memakai tanah lalu. Baca-baca kata lalu, baca-baca kata lalu. Padahal potensi kejahatan ada pada diri manusia. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah. Saya sudah berikan potensi untuk beribadah. Saya sudah berikan potensi kepada kalian untuk berbuat jahat. Falaqtahamal aqabah. Iktahama itu muncul beberapa pemikiran para ahli tafsir mengatakan iktahama itu mujahadah. Memang makna iktahama begini, asal kalimatnya. Ini banyak orang ya. Kita menerobos ingin sampai ke tujuan, itu iktahama namanya. Falaqtahamal aqabah itu dimaknai apa? Mujahadah. Kan mujahadah. Kita di bilang Padang itu ramai sekali orang. Kita tiba-tiba ingin ingin pulang. Kita harus menerobos semua brigade itu supaya bisa ke jalan raya. Itu iktahama namanya. Kan membutuhkan mujahadah. Mujahadah itu apa? Membutuhkan kesungguhan supaya bisa sampai ke sana. Ini iktahama namanya. Maka Allah katakan falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak bermujahadah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat potensi yang ada di dalam tubuh kalian? Al-aqabah. Aqabah ini sering digunakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Beliau selalu mengatakan di situ aqabah taubat. Apa maksud aqabah taubat? Aqabah itu gunung. Ini mengandung sebuah kalimat majaz, mengandung kalimat kinayah. Seorang yang bertobat itu seperti naik gunung, berat sekali. Seorang yang ingin beribadah berbuat baik itu berat sekali. Seorang yang ingin salat subuh berjamaah itu berat sekali. Seorang yang ikhlas untuk beribadah karena Allah bukan orang lain itu berat sekali, berat sekali. Tetapi yang berat ini, kata Allah, ketika seorang sudah melakukan kebiasaan terus, kalau istilah Imam Ghazali ar-riyadah. Riyadah itu apa? Membiasakan diri terus membiasakan diri. Yang berat itu menjadi nikmat. Maka nikmat salat jamaah itu nikmat. Kapan nikmat? Setelah seorang membiasakan diri untuk terus berjamaah. Sedekah itu nikmat. Kapan nikmat? Ketika seorang membiasakan diri itu terus bersedekah. Salat malam itu nikmat. Tahajud itu nikmat. Ketidaknikmatan bagi orang yang tidak pernah tahajud. Kenapa? Karena dia terus membiasakan diri. Makanya Allah mengatakan kebaikan itu dengan aqabah. Falaqtahamal aqabah. Potensi kalian sudah saya berikan, kata Allah. Maka tidak ada alasan begini. Lu cukup bangai, lu hancur tapunya, tidak ada alasan. Semua orang punya potensi itu. Abu Jahal dan Abu Lahab walaupun cukup beroakai, walaupun sama-sama Abu Wemai. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib belum heboh Abu Wemai. Walaupun sama-sama Abu keruh hati, tetapi potensi kebaikan ada sama mereka. Mana buktinya? Mereka pernah mendatangi Abu Lahab, Abu Jahal pernah mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, artinya apa? Dia mengakui Islam itu. Kalau saya masuk Islam, jabatan apa yang akan diberikan kepada saya? Rasulullah mengatakan tidak, semua sama. Sehingga dikatakan oleh Abu Jahal, wailak, waihak, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dia tidak mengakui Al-Quran itu, tetapi potensi dalam tubuh dia untuk mengakui Al-Quran itu ada. Mana buktinya? Kita bisa melihat di dalam sejarah Rasulullah, baik itu di dalam Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah, baik itu cerita-cerita tentang sejarah-sejarah orang Arab dulu. Itu Abu Lahab dan Abu Jahal tidak enak kalau tidak mendengar bacaan Al-Quran dalam satu hari. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu belum pernah mereka dengar. Gaya bahasanya belum pernah mereka dengar.
Ini dari mana munculnya? Munculnya potensi yang ada pada Abu Jahal untuk berbuat baik itu ada. Maka kita tak perlu heran, anak pelahirin. Maka tadi kan Ustaz Zul tadi ngomong tadi, kita berdoa kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Sebagian orang berpikir, kan pasti orang beribadah itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang jahat itu kan jelas mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak. Ada orang beribadah terus ibadah. Nah, orang tahajud habis. Ada orang hafal Quran selalu. Enggak perlu heran kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Enggak perlu heran. Kenapa tidak perlu heran? Di dalam potensi tubuh dia itu ada kejahatan yang syaitan setiap hari itu menarik kejahatan itu. Supaya apa? Kejahatan ini bisa mengalahkan kebaikan yang ada dalam tubuh dia. Maka inilah yang apa dikatakan oleh Allah, hati-hati sama syaitan itu. Walaupun pengaruhnya sedikit, tetapi tugas dia apa? Membangkitkan potensi yang ada dalam tubuh. Kalau seandainya potensi itu tidak ada, maka syaitan tidak ada apa-apanya. Potensi tidak ada, dia mau manggil siapa dia? Kita kalau pergi ke tempat apa namanya seperti ini, apa iblis ingin memanggil Adam, karena apa? Ada Adam di dalamnya, maka dia panggil terus, dia panggil terus. Kita kalau ingin pergi ke Medan, pergi ke Jakarta, kenapa pergi? Ada anak di sana, Pak. Nah, ide. Kalau tidak ada anak kita nak mau pergi ke sana. Kalau tidak ada bisnis nak mau kita pergi ke sana. Oh, ini pergi jauh kita ke Mesir kemana? Kenapa? Karena ada anak di sana. Ini begitu juga. Iblis menggoda manusia, dia tahu di dalam tubuh manusia ada potensi untuk berbuat jahat. Makanya nanti ada di dalam apa kitab-kitab tasawuf itu digambarkan bagaimana orang terus beribadah, terus beriman kepada Allah. Bahkan digambarkan di situ Syekh Bal'am. Di situ disebutkan dia bisa berjalan di atas angin sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Pengikut dia banyak sekali, ilmu dia luar biasa, ibadah dia luar biasa. Tapi ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Potensi kejahatan ada sama di tubuh dia. Syaitan mengangkat kejahatan itu. Dia goda manusia. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apa namanya? Falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau bersusah-susah? Kenapa kamu tidak mau mengangkat potensi tubuhmu? Potensi beribadah, potensi taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara potensi ketaatan itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Balad. Yang pertama apa? Maka Allah jelaskan, wa ma adraka mal aqabah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua gaya bahasa yang hampir sama. Yang pertama wa ma adraka, satu. Yang kedua wa ma yudrika. Apa bedanya? Ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat wa ma adraka, maknanya apa? Nabi tidak tahu potensi itu. Nah, tahu Nabi, Pak? Nabi tidak tahu. Tetapi apa? U'allimuka, saya ajarkan kamu ya Muhammad. Ini kalau wa ma adraka. Ketika Allah mengatakan wa ma yudrika, ini seperti Imam baca tadi, wa ma yudri abasa wa tawalla. Bahkan ada yang membaca abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika. Itu kalimat yudrika. Yudrika artinya apa? Nabi sudah tahu. Tetapi apa? Diperingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu tidak boleh memalingkan muka. Nabi tahu ketika orang meminta sesuatu harus diberikan. Artinya meminta, ya Rasulullah saya minta nasihat, harus diberikan. Ya Rasulullah ajarkan ilmu kepada saya, harus diberikan. Rasul tahu itu. Tetapi apa? Abasa wa tawalla. Dia memalingkan mukanya, wa tawalla badannya juga dipalingkan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa ma yudrika. Sedangkan wa ma adraka, Rasulullah memang tidak tahu sama sekali. Wa ma adraka ma. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak apa kebaikan-kebaikan itu? Ya. Makanya potensi kebaikan yang ada dalam tubuh kita, potensi itu adalah satu. Yang pertama kata Allah Subhanahu, fakku raqabah. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan akan jauh berbeda. Makanya fakku raqabah itu kalau kita lihat itu di dalam tafsir apapun itu maknanya apa? Bebaskan budak. Kalau kita lihat, saya cari lagi dalam tafsir Sawi juga membebaskan budak. Fakku raqabah itu membebaskan budak. Dalam tafsir Jalalain juga membebaskan budak. Dalam tafsir Ibnu Qayyim membebaskan budak. Dalam tafsir Sya'rawi juga membebaskan budak. Al-Qurtubi membebaskan budak. At-Tabari membebaskan budak. As-Sa'di juga membebaskan budak. Ibnu Katsir lagi demikian, membebaskan budak. Kita kan berpikir begini, Pak. Kalau potensi membebaskan budak di dalam tubuh kita, berarti ayat ini tidak relevan nih, kalau kita lihat begini. Tidak relevan dengan zaman sekarang. Kenapa? Sekarang tidak ada budak lagi. Dan saya yakin betul ketika Allah mengatakan fakku raqabah, ada makna lain di situ selain membebaskan budak. Kenapa? Kalau membebaskan budak kita sudah berdoa, ya Allah, tidak adil ya Allah.
Ayat ini khusus engkau turunkan kepada pada masa Rasulullah saja ketika mereka banyak budaknya ya Rasulullah, ya Allah. Tapi sekarang budak tidak ada lagi ya Allah. Saya cari lagi lumayan ketemu di dalam tafsir Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Yang dimaksudkan dengan fakku raqabah, membebaskan hati ini dari belenggu hawa nafsu banyak. Ya, itulah fakku raqabah. Artinya apa? Untuk membebaskan diri dari hawa nafsu itu sudah diajarkan potensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Hati kita selalu dikekang oleh hawa nafsu, Pak. Bebaskan kekangan ini, Pak. Jadi kita yang mengatur hawa nafsu itu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan dengan al-qalbu, Pak. Kalbu itu apa? Kalbu itu adalah sebuah tempatnya. Keimanan itu Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Hati ketakwaan itu di sini. Artinya apa? Tempatnya di sini, Pak. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah hati. Jangan pernah gunakan otaknya. Kenapa gunakan hati? Makanya seorang itu ketika ingin dekat dengan Allah, bersihkan dulu hatinya. Pegli hati, baik nak kego. Makanya ibadah mangat, nikmat dia beribadah. Kenapa? Dia melakukan pendekatan dengan Allah melalui pendekatan hati. Makanya bukan ibadah hana mangat, bukan tutahkan gedanya karena hati mentang butol. Hati mentang butol. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Ada sebuah kalimat lagi dalam Al-Quran, itu fu'ad. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Fu'ad itu kan hati juga. Apa bedanya fu'ad sama kalbun? Kalbun itu sebuah tempat. Fu'ad itu yang bergejolak dari hati manusia, itu fu'ad namanya. Manusia bergejolak untuk berbuat maksiat, itu fu'ad namanya. Makanya Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada. Gejolak hatimu untuk berbuat maksiat akan saya mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Kenapa ada gejolak hati, Pak? Karena setan terus membisikkan manusia. Itu pegatnya. Jadi bukan setan manusia saja, Pak. Setan bukan setan jin saja, setan dari manusia ada juga, Pak. Syayatinul ins wal jin. Yang menggoda kita untuk tidak salat juga dari kelompok manusia juga, dari kelompok jin juga. Dari kelompok manusia alabek temayang lepas dah temayang pun nak kaya ada temayang ya kepala ai, Pak. Keput dah temayang tahajud pun nak kaya ada bukan. Lon kaya hana lon temayang ya, Pak. Saya kaya, saya tidak salat, saya kaya, Pak. Inilah persepsi sebagian orang mengatakan begini. Sebagian orang mengatakan apa? Allah hana sayang le gelun, pekah hana gejau rezeki gelun. Padahal saya salat ibadah, saya bersalawat, saya membaca Al-Quran, saya bangun tahajud. Satu kelompok lagi mengatakan Allah sayang sekali kepada saya. Kenapa? Jabatan saya banyak, rezeki saya banyak, walaupun tidak ada ibadah. Dijawab oleh Allah, kalla, tidak. Jadi Allah mengatakan cinta saya kepada seorang hamba bukan berarti banyak harta, tidak. Ya, dia sebagian orang mengaku, dengku itu sudah diberikan nikmat luar biasa, sudah beribadah, rezekinya banyak lagi. Tidak, kata Allah. Bukan di situ saya lihat, kata Allah. Kalla, bukan di situ. Makanya ada dua pemahaman, ada duanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seorang ahli ibadah, dia ahli ibadah, hartanya makin bertambah. Itu untuk apa? Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika diuji oleh Allah, apakah ketika bertambah hartanya, ibadahnya berkurang kepada Allah? Karena banyak orang ketika makin bertambah jabatan, makin bertambahnya ibadahnya itu bisa mengganggu dia. Jadi mengganggu dia untuk beribadah. Alah, kazan dong, tu tak ada lagi yang pekatan tapi yo bunuh bandeho yo katanom. Bagaimana kita mau nyusun mau proyek ini kata tapi Pak. Ketika habis saya asar kama grip lah menegom. Artinya ketika itu dilihat oleh Allah, nyati bulan ini tidak benar dia ini. Jadi kita jangan melihat yuda harganya sudah ahli ibadah dapat harta banyak lagi. Allah sayang sama dia, tidak. Kesayangan Allah, sayang Allah itu bukan di situ. Satu. Yang kedua, ketika ada orang yang tidak salat, orang tidak beribadah, orang tidak patuh kepada Allah, diberikan harta yang banyak oleh Allah. Kita jangan salah paham juga. Ya. Orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, liyu'adzibahum biha fid dunya. Ingin diazab oleh Allah di dunia. Ya. Ingin diazab oleh Allah. Walaupun ada sebagian penafsir mengatakan, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Itu juga diterjemahkan secara makna negatif. Artinya orang kafir itu diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang diuji. Ketika orang kafir tidak salat diberikan harta yang banyak, dia teringat kepada Allah dan dia masuk Islam. Ini sebagian penafsir mengatakan seperti itu. Jadi makanya Allah mengatakan apa? Kita jangan berpikir, waduh ini dia tidak salat lun lagi yang mentang lah, baik dah temayang, baik dah ibadah, kaya lagi. Kayanya mereka liu'adzibahum biha fid dunya, untuk mengazab mereka di dunia.
Karena azab itu kan ada dua model, Pak. Ada azab fisik, ada azab batin. Bagaimana azab fisik? Harta hilang, ini hilang, semua hilang, Pak. Ya, itu azab fisik. Azab batin bagaimana? Jiwa diazab oleh Allah. Ketenangan jiwa tidak ada lagi. Pergi kantor ribut dengan orang lain, pulang rumah ribut dengan istri, keluar ini ribut lagi dengan jamaah, jak kena ribut lagi dengan dia, karu ulang lain, karu ngawal lain lah. Ketenangan jiwa tidak ada lagi sama dia. Setiap lihat muka orang lain mukruk tapi muka lagi zabaniyah, mukruk tapi muka. Kau muka Nabi dengan zabaniyah. Makanya Imam Al-Baydawi mengatakan itu malaikat zabaniyah dari pertama diciptakan sampai nanti hari kiamat nanti muka mukruk tapi dan tidak pernah hatinya tidak pernah ada rahmat dalam hatinya, tapi bengeh, tapi empek-empek. Makanya menyuruh merumpuk orang lagi tak pasang doa aja masa baniah agak tak poin doa dia ya baik dapat sama doa ya pada kala muka dia muka aweh juga ya kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ketika ada seorang ahli ibadah tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, hana gitu apa Pak, gak nyangka haju ke pubut temayang ke pubut baca Quran ke pubut mandung ke pubut gak nyangka, tapi gatin gak nyangka hanya juga terpulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga dijelaskan oleh Allah, saya sedang menguji dia. Apakah ibadahnya gara-gara saya atau gara-gara harta akan saya berikan kepada dia? Makanya itu orang habis temayang, alah rugo dah temayang, anak kaya-kaya. Ketika itu Allah menilai dia berarti salat dia tidak benar selama ini. Salat bukan gara-gara saya, salat gara-gara supaya kaya. Ya. Kemudian satu lagi, ada orang miskin nih Pak, orang miskin, ingat ini Pak. Kafir lagi, hendak juga terpulih Allah. Allah sedang melaknat dia. Tiba-tiba pun kagatin, dilaknat lagi Allah. Hana itu mayang lumayan. Artinya apa? Azab dia itu fasanu yassiruhu lil usra. Akan saya permudah kepada dia kata Allah Subhanahu wa taala untuk susah. Maka hidupnya selalu susah selalu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna potensi yang pertama, fakku raqabah. Potensi kalian untuk pergi salat jamaah. Potensi kalian untuk berbuat kebaikan, potensi kalian untuk bangun tahajud, potensi kalian untuk membaca Al-Quran, potensi kalian ini ada ini hawa nafsu tadi. Jadi hawa nafsu itu bisa kita kekang, Pak. Bukan hawa nafsu yang mengekang kita, tidak. Ini susahnya Pak ketika kita bangun tengah malam. Ini hawa nafsu mengatakan, ini apa namanya jiwa ini, hati ini menjak temayang tahajud lun, belum menjak temayang tahajudnya menumpang Allah. Yang kamu yang ciptakan lu gejur rezeki ke lu, gejur nikmat ke lu. Kemudian hawa nafsu mengatakan apa? Oh be tak bodoh dengan malam apa bodoh be mendawai Pak dua-dua mendawai. Akhirnya apa? Kalah. Kalbun itu kalah Pak, dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka Allah mengatakan apa? Potensi kamu untuk mengalahkan hawa nafsu itu ada dalam tubuhmu kata Allah. Gunakanlah potensi itu. Kamu bisa kata Allah. Bukan tidak bisa. Falak ta'amal aqabah. Memang susah. Bersedekah itu berat sekali Pak. Salat jamaah itu berat sekali Pak. Kita buat kebaikan itu berat sekali Pak. Tapi kalau kamu terus melakukannya, kamu akan mencapai tingkatan ridha. Ridha itu apa? Ridha itu itulah nikmatnya, nikmat. Ibadah nikmat, berbuat kebaikan nikmat. Begitu juga kejahatan. Kejahatan adalah nikmat jiwa. Makanya bagi penikmat kejahatan, kenapa dia nikmat kejahatan itu? Karena sudah biasa terus dia lakukan kejahatan itu. Ribah itu nikmat bagi dia. Makanya ribah itu perlu latihan juga. Sebagaimana salat jamaah. Seorang salat jamaah itu perlu latihan sehingga dia nikmat dalam berjamaah. Sedekah itu perlu latihan. Hari ini berat. Setelah biasa maka tidak berat lagi. Ribah begitu juga, dengki begitu juga, perlu latihan. Ketika seorang ingin ribah orang lain, ini bagi pemula. Kalau winner nilai Pak. Nampaknya ada pegang apa-apanya ni juga. Bapak itu tak benar dia. Yang kata pegang kau itu perlu latihan. Makanya orang yang pertama ribah itu susah dia Pak, susah. Kenapa? Jiwa dia menuntut dia untuk tidak ribah. Baik ribah gop memang, baik ribah gop. Tetapi besok dia ribah lagi, besok ribah lagi. Akhirnya apa? Ribah itu, dengki itu, ribah, dengki dan lain sebagainya sudah menjadi makanan bagi dia. Kalau tidak ribah satu hari, hana mangan. Menyohana pun susah gop, beronyo hana mangan. Ketika gop ka susah, alhamdulillah ka susah di bulan ini. Senang dia Pak, senang dia Pak. Kenapa? Karena sudah nikmat bagi dia. Nikmat bagi dia untuk mendalimi orang lain. Nikmat bagi dia untuk mengambil hak orang lain. Ketika hak orang lain sudah diambil, senang dia. Oh tenang hak kajiwa ini. Pakat, kalau cok ada tipulan. Ya namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya ada waktu. Ini potensi yang pertama. Artinya kita punya potensi untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Kenapa? Karena Allah mengatakan sini fakku raqabah. Bebaskanlah hawa nafsumu itu, bebaskanlah hatimu itu dari hawa nafsumu. Keinginan manusia ini, keinginan itu, keinginan, bebaskan dari itu.
Makanya Rasulullah mengatakan begini, perut manusia kan segini Pak, perut pena obat Pak, tapi keinginannya luas besar sekali. Belumnya bulan Maulid bulan Maulid, perut kaya obat perut Pak, tapi dalam perutnya lah mulai dalam hawa nafsu apa, nya benar dalam perut lobster benar, udang benar, engket benar, mandum benar. Kipan cara itu mau lobster dalam perut mandum Pak, kipan cara itu mau udang dalam nyoci, nyongkelnya benarnya kelon mandum kelon Pak, nyana Pak. Maka Rasulullah mengatakan perut manusia itu kecil Pak. Cuma keinginannya saya yang banyak. Ini yang Allah katakan, kalahkanlah hawa nafsumu, kamu bisa, kata Allah. Cuma kita potensi ini selalu kita bangkitkan Pak. Potensi kejelekan ini selalu kita bangkitkan. Yang kita takutkan, potensi kejahatan ini dia akan mengalahkan kebaikan Pak. Sehingga salat sudah malas, beada temayang, pekan beada temayang, karena kejahatan ini sudah menumpuk dalam tubuh manusia. Kenapa kita malas berbuat baik? Kejahatan sudah menumpuk dalam tubuh manusia. Makanya Allah bisa Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bisa, kata Rasulullah, untuk menghilangkan kejahatan itu bisa, kata Rasulullah. Kalau kata Ibnu Abbas istilahnya begini, bongkar mesin Pak. Kalau Ibnu Abbas Imam Ghazali mengatakan, seorang kalau sudah penuh kejahatan semua, bisa, kata beliau, bongkar mesin, begleh mendung. Ya, bongkar mesin, begleh mendung. Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Berbuat baiklah kamu. Kalau di dalam tubuhmu ada kejahatan-kejahatan, kata Rasulullah SAW, hari ini berbuat baik, besok berbuat baik, besok berbuat baik. Kejahatan tadi itu bisa ditekan oleh kebaikan-kebaikan yang ada dalam tubuh kita, sehingga di dalam pikiran kita selalu kebaikan selalu. Maka udik mangada banda benda tersenyum selalu. Nyoba benda kalau nak kempepep nama, pulau nak pulau. Kalau ini pulau nya kempepep nama. Golong berada di luar lah, bukan kalan lo. Ni apa? Kenapa lihat saya? Ikalan ni kau bengeh ni apa? Jauhkan tu bengeh sih Pak. Resah selalu jiwanya Pak. Kenapa tidak resah? Karena kejahatan selalu dalam tubuh dia. Tapi kalau kebaikan selalu sudah penuh dalam tubuh dia, melihat orang lain dengan hal yang positif. Kalau nurul lain, rumah bangun Pak. Alhamdulillah saudara lun kan beda rumah ya Pak. Alhamdulillah saudara lun karena jabatan baru. Nyoba kalau engkau nak jabatan baru, yang pasti korupsi ya. Yang pasti pengegok ya. Ada rumah baru, yang pasti korupsi cok ada kau ya. Selalu hal-hal negatif yang ada dalam tubuh. Satu. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kita ambil dua saja, nggak usah lanjut lagi. Ada beberapa hal lagi selanjutnya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Apa keunggulan ayat ini? Apa beda ayat ini dengan sedekah-sedekah biasa? Ini sudah masuk sedekah luar biasa ini. It'amun, memberikan makan, bersedekah, dhi masghabah, memberikan makan kepada orang lapar. Masghabah itu kalau di dalam terjemahan lapar saja diterjemahkan. Tapi maskabah itu berbeda dalam bahasa Arab. Maskabah itu apa? Alju wa ta'ab. Dia sudah lapar, lelah lagi Pak. Hek, kade hek lam. Dan contoh ya Pak. Ada orang jualan koran ya Pak. Nyan wang ka hek, de lam. Nyan de Pak. Ijak kena, nyambung oleh penjual Pak. Makanya kenapa luar biasa memberikan rezeki kepada mereka, terutama di waktu pagi hari Pak. Sebelum kita ceritakan itu, setiap pagi itu nyanyi di bengahnya malaikat kaitran Pak. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya turunnya malaikat selalu di waktu pagi Pak. Nanti kita lihat ada apa sebenarnya di waktu pagi. Malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Satu malaikat lagi, amin. Amin. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi hari ini, ya Allah, gantinya ya Allah. Dan berikanlah orang yang bakhil di pagi ini, ya Allah, kehancuran hartanya. Dijawab oleh malaikat, amin. Setelah itu malaikat itu naik ke atas. Ada apa sebenarnya? Berinfak, bersedekah di pagi hari, ada apa sebenarnya? Rupanya begini, Rasulullah kan pernah mengatakan juga, kalau kalian gundah, ya kalian susah, bersedekahlah kalian. Sebagian orang mengatakan, nak susah bersedekahlah Mak. Katanya kahana peng, dia sedekahlah oleh Rasulullah. Rupanya ada makna tersembunyi di belakang sedekah itu Mak. Ya, makanya kalau orang memahami hadis sepotong-sepotong, katutah itu sedekah loh, mana nak betul ya Rasulullah yang berkata. Padahal ada makna tersembunyi di situ. Apa makna tersembunyinya? Bersedekah di pagi hari lebih afdal. Kenapa afdal? Karena mashabah itu ada sama orang-orang itu di pagi hari Pak. Dia sudah lapar dan dia merasa susah, capek ya Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu susah, bersedekahlah kamu. Ada apa? Orang yang kamu sedekahkan itu, mudah-mudahan dia berdoa kepada Allah untuk kamu, maka kamu itu kegundahan kamu sudah hilang. Sama seperti kita nyan tajak, nyan hati-hati wadah tawo. Coba beli nasi bungkus yang Rp5.000, coba beli air mineral yang Rp500 atau Rp1.000 Pak. Rp6.000 modal kan 6.000 Pak. 6.000
Patah dalam plastik ikat. Ketika pagi-pagi nanti ada orang jualan koran, siapa saja Pak? Joknya Pak, joknya. Nyanyi berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah, nyopru hidup datnya nih Pak. Kenapa? Karena dia sangat butuh sekali Pak. Ini maskapah namanya. Doa dia itu luar biasa sekali untuk diri kita. Itu berpengaruh pada diri kita. Bisa mengangkat potensi kebaikan kita itu naik ke atas. Jadi makanya apa? Doa-doa orang ini dia, ya Allah, dia apa namanya? Itu sangat berharga sekali walaupun harganya cuma Rp6.000. Tapi coba kasih nanti jam 10. Jam 11 ketika dia sudah kenyang, tamai itu tabur kotak, hai nyona makan. Ini budu ini. Hana perlele ya Pak. Bukan katro hana perlele. Ini budu tu nangan lu je baicok ni. Ya ni Pak. Seperti baju ya, waktu tsunami kan begitu Pak. Ketika kita berikan satu, senangnya luar biasa. Tapi coba sudah menumpuk kita berikan, lah budu ini hana perlele kamu. Mana perlele? Ya, makanya itulah sedekah di pagi hari itu au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Jadi berikanlah makanan kepada orang lain ketika orang lain sangat butuh sekali Pak. Coba berikan Pak. Nyani berdoa kita nyawa Pak. Yang kegundahan mendung bisa diangkat dengan doa dia tadi Pak ya, bisa diangkat dengan doa dia. Itu baru satu orang yang kita berikan, belum lagi 10 orang, belum lagi anak yatim Pak. Anak yatim cijuk kan anak yatim Pak. Di pagi hari coba kasih sama anak yatim Pak. Menyukai berdoa Pak Allah. Kenapa berdoa Pak Allah? Jia hanale Pak, jima hanale Pak. Maka dia teringat kepada ayah dan ibunya. Maka dia berdoa, ya Allah nujur rezeki ke tengkunya nih Allah. Ya Allah peluah rezeki. Padahal yang kita berikan cuma Rp5.000 saja. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Artinya apa? Potensi ini ada dalam tubuh kita. Potensi ini untuk berbuat kebaikan, bersedekah di jalan Allah itu ada dalam tubuh kita. Cuma kita tahan-tahan. Artinya kita tahan dulu. Ketika dia ingin bangkit, ala be habis peng du be. Ketika ingin bersedekah, be. Makanya perlu kita ketahui maknya. Itu kalau kita punya duit 1 juta, kita infakkan Rp100.000, itu duit kita Rp100.000 itu. Sedangkan Rp900.000 itu adalah duit ahli waris yang akan diperebutkan oleh ahli waris. Maka ketika seorang bersedekah, orang yang cerdas otaknya, dia ketika bersedekah akan main kali-kali Pak. Cerdas otaknya. Terjuda urung terduh, kapan lo ketinggal peng kurun tu ribet ya Pak. Abi telefon lo, telefon sajol telefon ya dajak pak urang meninggal, urang sakit, kapan lo kapeng lo ya. Kamplok lo kabeh lo peng. Ditelepon lagi orang, mari kita pergi kunjung ke rumah. Kapan lo kapeng lo? Katu tahe Pak. Kenapa? Karena dia cerdas otaknya. Ketika seorang yang cerdas hatinya, ketika dia berinfak Rp100.000, alhamdulillah, perbendaharaan saya sudah berkembang, kata dia. Sudah berkembang. 100.000 akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ajak lagi di telepon, yuk kita alhamdulillah na urung pakat dulu. Jak ba urung sakit. Alhamdulillah sudah bertambah lagi. Ini kalau orang cerdas hatinya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Seorang tidak akan cerdas hati kalau dia tidak belenggu hati itu, tidak dijauhkan dari hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu kata Imam Ghazali. Ini kita ulang-ulang sedikit ya. Kita ini cuma 2 saja, potensi 2 saja. Jadi beliau mengatakan begini, a'daul insan thalathah, kata beliau. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin Pak. Musuh manusia itu 3 ya Pak. Yang pertama ad-dunia. Musuh manusia itu dunia. Maka bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan, berzuhudlah kamu terhadap duniamu. Apa makna zuhud terhadap dunia? Apakah tu bajai bekah-bekah? Apakah hana mano tibulun? Nyanyi hana mano tibulun pulang ka panjang-panjang Pak kerana lah ulai kan gudene kerana mah. Ada bekah-bekah minan engku zuhud mah. Yang zuhud nanti Pak apa ro nanti Pak. Kenapa tidak mandi? Zuhud. Kenapa tidak begini begitu? Zuhud, bukan itu zuhud. Maka zuhud dalam konsep Imam Al-Ghazali, jadikanlah dunia itu di tanganmu. Apapun yang kau miliki di tanganmu, jabatan itu di tanganmu. Kalau hilang cari lain, betutah demai. Gak ada jabatan betutah demi dalam lain. Oh hilang ini hilang, cari lain, apa susahnya? Saya hilang perusahaan, hilang cari lain. Dunia itu mata'un ilahin, kata Allah. Mata'un ilahin apa? Terbatas saja Pak. Artinya apa? Dia kalau kenikmatan, oh dah pegang, saya nikmat sudah dapat jabatan ini, jabatan itu. Nikmat cuma sebentar saja Pak, ilahin. Kalau ada umur 60 tahun kita bisa nikmati saja. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulimul amal, kata Allah. Biarkan mereka itu yang enggak mau diajak kepada kebaikan, makan terus yang haram, makan terus. Menggunakan fasilitas saya gunakan terus, kata Allah. Nanti mereka akan tahu sendiri ketika mereka itu meninggal dunia. Yang baru dipura ni, ana mau baju lagi. Makanya mata'un ilahi. Kalau ada umur 90 berarti 90 tahun dia menikmati dunia. Kalau ada 40 tahun dia nikmati dunia. Itu belum lagi dipotong masa dia balik, masa dia belum berjaya dan dapat apa-apa. Artinya apa? Sebentar saja. Kenikmatan dunia itu sebentar saja, tidak banyak.
kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini musuh manusia yang pertama. Artinya apa? Berzuhudlah kamu, kata Imam Ghazali. Jadikanlah duniamu di tanganmu, jangan jadikan di hatimu. Munyo jadikan dunia di hatinya kat tutah dia apa? Yang dajak temayang jemaah dia kan. Dia tepi gadah telau. Hana temayang le buat masjidnya Abdul Rauf. Bakal di temayang gadah telau ni apa? Yang maknanya apa? Telau kayak pasal mati mai. Dunia kayak pasal mati nya mai. Nak mau lagi sudah hilang ini hilang itu hana jalin bagaimana? Itu dunia sudah masuk dalam hati, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Oh gadah telau. Bidana tutah. Yang tutah pencuri, Pak. Oh mana lam telau baru bulan. Waktu dah curi belum lam baru lam. Tengok hana curi le pencuri, Pak. Kajeranya. Waktu itu apa dicuri apa namanya sendal biasa. Tengok iblo lain lagak law. Culam iblo lepas dia lagak law pencuri memangkum kapal lor hana culi mah. Yang tutah pencuri. Maka baik tutah ni Pak. Kenapa dunia di tangan kita, Pak? Gadahnya bida lain. Yang jino akhirat itu berdalam hati, Pak. Baik dunia. Ketika kita tidak salat berjamaah bergundah katanya. Ketika kita tidak berbuat kebaikan bergundah katanya, Pak. Ketika kita tinggalkan sesuatu bergundah katanya, Pak. Ya. Jadi nyok tertinggal semayang pihana gundah, hana tutah. Maka dalam hadis Rasulullah apa? Kalau seorang meninggalkan salatnya, Pak, walaupun dia punya anak saleh, dia punya kerabat yang hebat, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepengaruhan lo umat Muhammad, tidak bisa memberikan syafaat kepada dia, tidak bisa tarikus salah. Orang yang meninggalkan salat tidak bisa diberikan syafaat oleh siapapun, Pak. Syafaat itu kan ada 5, dari Jibril, kemudian dari Nabi Muhammad, kemudian ada beberapa nabi Musa, kemudian ada Nabi Isa, ada berapa Nabi Ibrahim itu bisa memberikan syafaat. Kemudian apa? Anak yang saleh sehebat apapun anak gedanya, Pak. Anak penghafal Quran, gedanya anak ada temayang, Pak. Hanjut anak itu dia memberikan syafaat kepada ayahnya, kepada ibunya. Kenapa? Karena tidak salat. Ini temayang, Pak. Apalagi dia meninggalkan salat. Ya, orang-orang mukmin, syuhada itu yang bisa memberikan syafaat. Semua mereka itu tidak bisa menolong orang yang tidak salat, kata Rasulullah SAW, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kagetut ilai, Pak, kaget angoh kagetut kaje ngapa mana tu. Kemudian setelah itu kata Imam Al-Baydawi, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu fa udkhila fil jannah. Ketika itu dia dimandikan di sebuah telaga, kemudian tumbuh rambut yang baru. Arti rambut yang baru apa? Bukan rambut yang dulu, bukan rambut yang tumbuh dari hasil korupsi, ya, Pak. Tumbuh daging yang baru, bukan daging dari hasil korupsi, ya, Pak. Makanya kenapa dibakar di neraka? Karena jiwa-jiwanya dalam jiwa, Pak. Ada daging-daging yang tumbuh dari korupsi di dalam jiwa kita ini, Pak. Maka gedek ya Allah, gedek ya Allah. Allah maunya apa? Ketika masuk ke dalam surga tidak ada lagi yang seperti ini. Hanali, Pak. Maka tumbuh daging yang baru. Maka ketika kita nanti masuk dalam surga itu semua baru, Pak. Mandum baru. Umum pun sama mandum, Pak. Jadi umur itu diungkapkan dalam tafsir Sawi, salasah wa salasin, 33 tahun, sama mandum. Maka hana urun duha dalam surga. Hana urun duha dalam surga. Kenapa? Karena umur 33 tahun semuanya. Dia mesti urun tertutur dalam surga. Hana dalam surga don. Kenapa? Karena don akan gerobahumul ya Allah letul. Ya. Dagingnya begitu juga dirubah semua, tingginya sama semuanya. Tapi ketika di padang mahsyar itu tidak, itu tangan yang dulu, Pak. Kita dibangkitkan dengan tangan yang dulu, tangan yang mencuri punya orang lain. Mata dulu, Pak, mata yang melihat maksiat setiap hari, Pak. Kaki dulu, kaki yang pergi terus ke tempat maksiat. Makanya kaki itu bukan kaki baru, tidak beda pengajar baru. Ketika dibangkitkan, ya, Pak. Mana buktinya? Ketika Allah bertanya dengan tangan, hai, penepubut di dunia awai. Tuh, tanya Mbak Lun, tanya Mbak Awai. Mbak Ulu Awai tanya. Ya, Lunnya pemain baru, Pak. Tidak ada pemain baru sana, Pak. Semua pemain lama. Ya, Pak. Saya pemain baru Kalimantan Hana, Pak, pemain lama semuanya. Sehingga mata bersaksi, ya Allah saya melihat maksiat, saya buat maksiat, saya makan punya orang lain yang baru menuju berapa? Saya rasa cukup saja. Ini kapal 6 lewat kerumlah 20. Ya. Kaji. Ya, saya rasa untuk penjemajan apa namanya kita sambung kembali. Artinya kita punya potensi. Makanya tidak ada alasan begini. Kenapa kalian berbuat jahat? Iblisnya iblis. Bekah iblis, Pak. Drole bekah lebat. Ya, drole bekah. Makanya musuh manusia tadi kan tidak habis tadi, Pak. Ada salah satunya nafsu paling tinggi itu nafsu, Pak. Musuh manusia itu nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Makanya jangan sampai apa namanya kejahatan itu naik ke atas dan kebaikan itu di bawah. Kita menginginkan kebaikan itu terus deh. Maka Allah mengatakan berbuatlah baik, terus berbuat baik supaya apa? Kejahatan tidak nampak lagi dan di kepala kalian selalu ada hal-hal yang positif selalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.